Bagaimana seharusnya sikap kita jika ada yang membenci? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bagaimana kami hendak mengungkapkan segenap rasa syukur atas kebaikan-Mu kepada kami. Pagi hari ini, kami merasakan anugerah-Mu yang begitu besar. Melalui penyertaan-Mu, melalui kesempatan kehidupan, melalui berkat-berkat-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, puji syukur kepadamu. Lindungi hari ini. Hari ini kiranya ada di dalam penyertaan-Mu. Lengkapi kami senantiasa dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Di sana Tuhan Yesus berfirman demikian, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Saudara-saudara, memang membingungkan ketika ada orang yang membenci kita. Bagaimana kita merespon hal itu? Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jikalau yang membenci kita itu sedikit orang, maka biarlah hal itu terjadi. Karena itu berasal dari iri hati dan lain sebagainya. Tetapi jikalau yang membenci kita banyak orang, maka kita harus mawas diri. Apa sesungguhnya kesalahan yang ada pada diri kita? Itu kata orang, saudara-saudara. Lalu bagaimana kata Tuhan Yesus Kristus tentang adanya pembenci ini? Saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang tadi kita dengar, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa oleh karena kita bukan berasal dari dunia, maka dunia membenci kita. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berketetapan hati, yang berjanji untuk hidup sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan bukan dengan cara dunia. Nah, karena kita hidup dengan cara Tuhan, berpegang pada kebenaran Tuhan, maka dunia membenci kita. Ayat ini juga seolah-olah Tuhan berkata, jika kita mau larut terhadap dunia, terhadap cara kehidupan dunia, cara kehidupan yang salah, maka kita tidak akan ada yang membenci. Karena ketika kita melakukan hal yang salah, maka akan banyak sekali orang-orang salah yang
suka kepada kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jika demikian, apa sesungguhnya yang kita lakukan ketika ada pembenci? Mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kehidupan kita benar sesuai dengan kebenaran Tuhan? Ini yang terpenting, saudara-saudara. Ataukah kehidupan kita hanya selama ini kita melakukan apa yang menyenangkan hati orang semata dan tidak mempertimbangkan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita bertindak jujur, ketika kita bertindak benar, ketika kita mengasihi, dan lain-lain, dan karena itu orang membenci kita, maka itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Terimalah hal itu dengan syukur, karena kita tahu bahwa dengan demikian hidup kita tidak dibenci oleh Tuhan. Kita bawa hal itu ke dalam doa, supaya para pembenci juga mengenal jalan kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau demikian, apakah itu berarti bahwa setiap hari akan selalu ada orang yang tidak suka kepada kita? Apakah setiap hari, apakah selalu ada orang yang membenci kita? Jawabannya adalah, jikalau kita setiap hari senantiasa memilih untuk hidup di jalan Tuhan, maka jawabannya adalah iya. Mengapa demikian? Karena kita hidup di dunia, namun bukan dengan cara dunia. Di saat orang bersalah kepada orang lain dan mereka memilih untuk membalas dendam, maka kita memilih untuk mengampuni. Dan ketika para pembalas dendam mengetahui bahwa kita adalah pengampun, maka mereka membenci kita. Itu salah satu contohnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah di saat Tuhan Yesus tidak membenci kita, tetapi mengasihi kita. Marilah kita mendoakan supaya semakin banyak orang yang hidup berjalan sesuai dengan jalan yang dikehendakinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami ingin Tuhan mengasihi kami. Meskipun di dunia ini kami ada yang membenci, namun ketika kami tahu bahwa hal itu terjadi oleh karena kami lebih memilih untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka hal itu menjadi sukacita bagi kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang membenci kami. Ampunilah mereka, tunjukkanlah jalan terang, supaya mereka pun mengenal jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.